Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarman dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang perbandingan umum pemikiran Islam dan Barat pada nilai, harga, dan pasar. Sejarah ekonomi Islam dan Barat. Sejarah ekonomi Barat. Dalam ekonomi konvensional, dikenal dua kekuatan sistem ekonomi yang mendominasi, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam berawal dari diangkatnya Muhammad sebagai utusan Allah pada usia 40 tahun. Pada masa Rasulullah, sistem ekonomi yang diberlakukan adalah sistem ekonomi yang disyariatkan dalam Islam. Sistem kapitalis yang berorientasi pada pasar sempat hilang pamornya setelah terjadi hyperinflation atau inflasi besar-besaran di Eropa pada tahun 1923 dan masa resesi atau keluasan dalam perekonomian pada tahun 1929-1933 di Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. Abu Yusuf dalam kitabnya yang berjudul Ahraj yang mencakup berbagai bidang antara lain tentang pemerintahan, dan Al-Ghazali dengan kitabnya yang berjudul Ihya Ulum al-Din yang membahas tentang pertukar dan evolusi uang. Sedangkan pada periode kontemporer hadirlah ekonom-ekonom seperti Merchant Ramanan dan lain-lainnya. Sistem ekonomi Barat diantaranya sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Islam, prinsip dasar ekonomi Islam, terdiri atas 3: tauhid, manusia, dan keadilan. Analisis perbandingan ekonomi Barat dan ekonomi Islam. 1. Rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah tindakan individu dianggap rasional jika bertumpu pada kepentingan diri sendiri. Ekonomi Islam dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai pahala di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi Barat semata-mata kesejahteraan duniawi. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa alamiah yang telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah yang menunjukkan permintaan ini adalah keinginan yang muncul pada konsumen. Penawaran menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Penetapan harga, tas'ir atau penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas.